Shalom teman-teman yang terkasih dimanapun kita berada. Selamat datang kembali di channel ini untuk kita kembali menyaksikan kisah dari seorang Murtadin. Murtadin ini memiliki masa lalu yang penuh kebencian dan penolakan terhadap iman Kristen. Ada sebuah pengalaman spiritual yang menurut kesaksiannya mengguncang hati dan mengubah arah hidupnya. Pengalaman itu membuatnya mulai bertanya, mencari, dan merenungkan kembali segala sesuatu yang selama ini diyakininya. Perlahan, hati yang dahulu dipenuhi kebencian mulai mengalami perubahan. Dalam perjalanan pencarian tersebut, ia mengaku menemukan kasih, pengampunan, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa sebenarnya yang ia alami? Apa yang membuat seorang yang dahulu begitu keras terhadap iman kekristenan akhirnya mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya? Maka dari itu mari kita sama-sama saksikan kisahnya sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini, iman kita semakin diteguhkan dan kita diberkati. Dan juga bagikan kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan kenalan, agar mereka juga diberkati, dikuatkan. Mereka yang belum percaya kepada Kristus, ketika mendengarkan kesaksian ini, mereka boleh diberkati dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan kisah selengkapnya dari seorang Murtadin ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Saya sangat bahagia kalau diberi waktu untuk bisa berbicara, karena banyak orang yang hanya hidup tapi tidak bisa dan mampu berbicara dengan benar. Saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan itu, bagaimana Allah di dalam Tuhan itu. Siapa itu Allah di dalam nama Isa Al-Masih itu? Ya, jadi saya berasal dari dulunya, bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama, bahkan saya mempunyai pemahaman saya harus membela agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibela. Dengan pemahaman itu maka saya melakukan apa saja. Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik, sampai akhirnya saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya apa yang diajarkan saya melakukan, tetapi saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari agama itu. Begitu. Jadi satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja, yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Ya, saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia, dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan dengan nama agama itu. Sehingga itu yang saya sebut ada ketidakseimbangan, ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Ya, dalam kehidupan saya mengalami satu keanehan, sesuatu yang janggal. Saya bingung, saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal, hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang, saya bisa merampok, dan itu semua untuk agama itu. Tapi pada suatu ketika ada satu persimpangan yang saya tidak bisa mengelak. Apa itu? Justru pada saat saya melakukan ibadah malam, yaitu sholat tahajud di masjid yang ada di Merak, Banten. Justru pada saat itulah saya dijamah Tuhan. Saya mengalami Tuhan itu, bukan mencari lagi, bukan. Dan saya akan angkat satu ayat di dalam Injil, yaitu di dalam kitab Yahya pasal yang ke-15, ayat yang ke-16, yang bunyinya begini. Ada 3 hal yang saya akan saksikan. Yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi dulu saya memilih agama saya untuk saya. Saya memilih agama saya. Saya memilih agama saya, di situ saya mengenal yang disebut Tuhan, Allah itu. Saya memilih Allah
untuk saya sembah. Akan tetapi rupanya bukan itu. Bukan kita yang memilih. Saya tidak memilih Yesus atau Isa Al-Masih jadi Tuhan saya. Akan tetapi Tuhan yang memilih saya. Saya tidak ketemu dengan pendeta, saya tidak ketemu dengan orang Kristen. Bahkan pada saat saya menganiaya orang Kristen, sepulang saya dari Jambi waktu itu, saya dari Payo Selincah, di Jambi saya menganiaya orang Kristen. Pada saat saya nyebrang dari Bakahuni ke Merak, saya masuk ke masjid, saya tahajud malam, kurang lebih 1:30 malam. Saya menyembah yang saya yakini, yang saya sebut Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar itu. Akan tetapi apa yang terjadi? Tuhan memilih saya. Tuhan memilih saya. Untuk apa? Untuk saya menjadi orang yang akan dipakai Dia. Jadi yang pertama, bukan kita yang memilih Tuhan itu. Bukan saya yang memilih Yesus untuk jadi Tuhan saya. Akan tetapi, Isa Al-Masih atau Yesus itu yang memilih saya pada saat saya menyembah Allah yang selama ini, yang selama itu saya tinggikan, saya muliakan. Jadi membuktikan bahwasanya bukan pilihan manusia, tapi Allah yang memilih saya untuk mengikuti kebenaran itu. Nah, sesudah saya dipilih sedemikian rupa, maka ayat ini berbunyi demikian. Dikatakan sesudah kita dipilih, dan aku telah menetapkan kamu, kita ditetapkan. Untuk apa? Supaya kamu pergi, bukan hanya sekedar pergi tanpa tujuan, tapi pergi menghasilkan buah. Dan buah itu adalah buah yang hidup, buah yang tetap. Itu berbicara jiwa. Berbicara jiwa. Jadi sesudah diselamatkan, sesudah dipilih, Tuhan menetapkan untuk kita pergi. Bukan hanya di satu perhimpunan orang yang sudah satu iman, tetapi keluar dari satu himpunan itu untuk apa? Untuk pergi. Pergi kemana? Pergi menyampaikan Injil kebenaran. Pergi menghasilkan buah, menghasilkan jiwa itu. Dibawa kemana? Dibawa kepada Tuhan. Dulu saya pernah dituduh kristenisasi, tetapi saya tidak pernah menjadikan orang menjadi Kristen. Tapi saya menjadikan orang menjadi orang yang percaya. Menjadi orang yang percaya kepada Isa Al-Masih. Karena di agama saya juga dulu ada rukun Islam 5 jumlahnya, ada rukun iman 6. Salah satunya harus percaya kepada Allah, percaya kepada para nabi, percaya kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ada 4, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Dan akhirnya saya menemukan, makanya sekarang saya menjadi orang Islam yang seutuhnya. Orang Islam yang sejati, percaya kepada kitab-kitab suci. Ada 4, Taurat, Zabur, Injil. Sekarang saya membaca 3 kitab ini, dan saya menemukan kebenaran itu. Isa Al-Masih katakan, akulah jalan, dan kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Isa Al-Masih maksudnya. Isa Al-Masih mengatakan hal itu. Dan saya memberitakan di mana-mana, di mana tempat untuk saya benar-benar melakukan firman yang sudah memanggil saya. Karena firmannya tidak pernah batal, firmannya tidak pernah gagal. Di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-11 mengatakan, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali sia-sia. Saya waktu di penjara di Kalisosok, saya satu kamar dengan Bapak Kusli Kadut, orang Kristen yang jahat, yang pernah membunuh satu keluarga, dan akhirnya dieksekusi. Dia pernah menyampaikan firman Tuhan, dikatakan, kamu masih muda kok jahat. Kamu datang, kamu percaya kepada Tuhan Yesus, dan kamu akan lepaskan. Lantas saya tanya dengan beliau, apakah Bapak juga percaya? Dikatakan, oh ya, saya percaya.
Dan saya katakan, kenapa Bapak nggak dilepaskan? Justru minggu depan akan dieksekusi. Artinya apa? Dengan kenakalan saya itu, saya tidak pernah berpikir tentang kebenaran, dan memang karena saya masih di luar kebenaran. Berapa tahun? Sesudah saya mendengar Injil, mendengar kebenaran itu, dari Pak Kusni Kadut, sekian lama, akhirnya tahun 87, kurang lebih berapa tahun itu? 12-13an tahun. Dan firman itu hidup. Jadi kalau malam hari ini saudara mendengar suara saya, di mana saja Anda berada, mungkin Anda katakan, bullshit, terserah. Tapi firman yang Anda dengar itu tidak pernah kembali sia-sia. Firman itu akan menangkap Anda, dan firman itu akan menjadi hakim Anda. Karena firman Tuhan itu ya dan amin adanya. Jadi sesudah saya ditangkap Tuhan, sesudah saya dipilih Tuhan, saya menjadi orang pilihan Tuhan. Kalau pilihan berarti yang terbaik. Dulu saya buruk. Sesudah saya dipilih, sesuatu yang dipilih itu sesuatu yang baik. Walaupun di dalam iman kekristenan saya juga mengalami jatuh bangun. Akan tetapi umat pilihan Tuhan, ingat, umat pilihan Tuhan tetap di dalam pilihan Tuhan. Firman Tuhan katakan sampai tua masih mengalami buah, masih mengalami buah, terus berbuah terus berbuah terus berbuah terus. Kami melakukan ayat ini, ditetapkan untuk apa? Ditetapkan untuk pergi dan menghasilkan buah yang tetap. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru firman Tuhan katakan, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Supaya apa yang kamu minta, supaya apa yang kamu gumuli, supaya apa yang kamu selama ini kamu inginkan, itu diberikan oleh Bapamu yang di surga. Syaratnya dua. Yang pertama, menjadi orang percaya yang bukan karena keturunan, bukan karena sesuatu, tapi karena dipilih. Pertanyaannya, Anda yang tahu. Saya berbicara ini dalam kapasitas saya menyampaikan kepada orang yang sudah percaya, yang sudah beragama Kristen. Dia menyebut namanya Kristen gitu ya. Koreksi diri Anda. Apakah Anda itu dipilih atau karena keturunan? Saya pernah tanya, ada seorang anak muda, saya tanya, "Nak, kenapa kamu Kristen?" Dikatakan, "Pak, saya ini orang Batak. Pada saat saya dikandung, pada saat saya masih di dalam kandungan mama saya sudah nyanyi. Haleluya." Artinya dia jadi Kristen hanya karena keturunan. Saya tanya juga dengan seorang ibu, kenapa ibu jadi Kristen? Dia bilang, "Saya jadi Kristen, Pak, karena suami saya orang Manado." Dia jadi Kristen, beragama Kristen karena suami. Nah, pertanyaannya itu, sudahkah Anda dipilih oleh Tuhan secara pribadi? Kalau Anda belum yakin kekristenan Anda atau agama Anda selama ini karena Anda dipilih, mulai, ayo datang kepada Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, mau menerima Dia sebagai yang ilahi secara pribadi. Iman itu secara pribadi, bukan karena orang tua, bukan karena suami, bukan karena istri. Nah, yang kedua, sesudah yakin aku dipilih, baru menjadi orang percaya yang mulai menghasilkan buah yang tetap, yaitu jiwa itu. Jiwa itu, karena jiwa itu berharga di mata Tuhan. Termasuk saya. Seandainya saya tidak dipilih Tuhan, saya ikut mati, saya ikut binasa. Ya, seperti teman-teman saya, binasa, habis. Dengan kejahatannya itu, dia mati di dalam dosa. Tetapi oleh karena kasih karunia itu, maka saya diselamatkan Tuhan. Saya diselamatkan Tuhan, bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk apa? Untuk menjadikan orang lain
dengar kabar Injil. Dengar kabar Injil itu. Dan walaupun Anda mendengar malam hari ini dan Anda tidak percaya, nggak apa-apa. Dan Tuhan juga tidak apa-apa. Saya juga tidak apa-apa. Tapi dengar, firman itu akan terus mengejar Anda. Ingat, firman itu akan mengejar Anda. Sampai kapan? Sampai Anda kepepet. Sampai Anda kepepet. Tuhan itu selalu mencari waktu yang kepepet. Ada waktu kepepet. Dan manusia akan mengalami, semua orang akan mengalami kepepet. Tidak ada jalan lain. Seperti ayam yang masuk ke dalam sumur. Dia butuh penolong. Dari mana? Bukan dari kanan, kiri, depan, belakang. Nggak ada. Itu sumur tidak ada lubangnya. Hanya dari atas. Mungkin saudara dengar program malam hari ini. Anda hanya cukup angkat tangan. Ya Tuhan, ini aku mau tangan Tuhan turun untuk menolong Anda. Ya, itu kesaksian hidup yang saya alami. Dan sekarang di usia saya sekarang, saya terus masih jalan, terus saya memberitakan Injil itu. Karena Isa Al-Masih datang bukan hanya sebagai juru selamat, bukan. Isa Al-Masih datang untuk memberitakan Injil. Markus 1 ayat yang ke-36. Untuk itu aku telah datang. Sehingga dengan demikian, Injil ini sangat berarti bagi setiap kehidupan. Siapa saja. Siapa saja. Semua orang membutuhkan Injil. Semua orang membutuhkan kebenaran. Dan oleh kebenaran itu, maka Anda akan dimerdekakan, dibebaskan. Ini bukan secara kebetulan, ini bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Baru kemarin kita melakukan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dimerdekakan. Bukan merdeka atas dirinya sendiri, ya, tapi dimerdekakan. Nah, apakah Anda juga ingin dimerdekakan? Dimerdekakan dari masalah, dimerdekakan dari masa depan yang kadang-kadang kita bingung masa depanku bagaimana. Betul? Anda kadang-kadang bingung, nggak usah dijawab. Kadang-kadang kita bingung bagaimana masa depanku. Akan tapi malam hari ini bukan kebetulan program ini suara saya saudara dengar. Kalau saya dulu orang yang pernah bakar gereja dan akhirnya Tuhan pilih, itu karena Tuhan itu baik. Manusia bisa baik? Kebaikan manusia itu seperti kain kotor, seperti kain lampin, kain kotor. Kebaikan manusia. Tapi kebaikan Tuhan justru pada saat kita jahat, Dia cari. Pada saat saya masih jahat, saya dicari Tuhan. Dan pada saat saya ditangkap, saya tidak pernah dilepaskan sampai hari ini. Dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tangan yang sama ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berdoa untuk orang lain, orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Itu tidak aneh. Karena apa? Itu sudah tersurat dan tersirat. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ada 5 tanda. Yang terakhir, tumpang tangan atas orang sakit sembuh. Makanya hati-hati dengan tangan kita. Tanganmu dipakai oleh Tuhan. Asal kau mau. Asal kau mau. Tuhan akan pakai setiap tanganmu, tangan kita sebagai orang percaya. Saya tidak bangga dengan kesaksian saya, tidak. Tapi saya bangga dengan Tuhan yang sudah memilih saya, yang seharusnya saya ya jadi sampah masyarakat. Orang jahat seharusnya saya binasa. Akan tapi Tuhan tangkap, karena Tuhan itu baik. Ya, jadi di usia saya yang sekarang, saya mengalami Tuhan yang benar-benar luar biasa. Ya, saya mengalami Tuhan yang dahsyat luar biasa. Saya bisa mengandalkan Dia dan hanya Dia yang saya andalkan. Allah yang begitu besar, Allahu Akbar itu di dalam Isa Al-Masih itu memang benar-benar akbar, benar-benar besar, luar biasa. Nah, pertanyaannya kembali, apakah Anda pernah berpikir ke sana? Kalau Anda belum, berdoa. Bagi saudara saya yang masih
masih beragama Muslim, silahkan tahajud malam. Dan minta, ya Allah, dengan bahasamu sendiri. Dengan bahasamu sendiri katakan, ya Allah, aku ingin melihat eksistensimu yang sebenarnya. Keberadaan Allah yang sebenarnya itu. Karena Allah itu adalah hidup. Tuhan itu bukan Tuhan yang mati. Allah itu hidup. Nanti dia akan menampakkan eksistensinya sesuai dengan kemauan dia. Karena ada hukum, terserah dia. Ya terserah dia. Terserah. Orang bisa berjumpa dengan Isa Al-Masih melalui buku. Orang percaya kepada Isa Al-Masih bisa melalui diinjilin orang. Orang percaya kepada Isa Al-Masih bisa melalui bermacam-macam, melalui mimpi dan lain sebagainya. Akan tetapi siapa tahu justru Anda bertahajud, Anda berjumpa dengan Tuhan yang sebenar-benarnya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa itu. Ya, Tuhan yang Maha Esa. Saya mengalami itu. Dan begitu saya mengalami itu, saya tidak pernah bisa keluar dari cengkeraman tangannya. Tidak bisa keluar dari cengkeraman tangannya. Saya tidak tergila-gila dengan mujizatnya. Saya tidak tergila-gila dengan berkatnya. Tapi saya tergila-gila dengan kebaikan Tuhan itu. Tuhan begitu hebat, begitu baik, luar biasa. Dia sebagai pembela pada saat saya mengalami hal-hal yang, saya beberapa kali saya mengalami aniaya. Ya, saya beberapa kali mengalami aniaya. Dianiaya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan saya hanya pegang dada dan saya tidak usah teriak-teriak. Karena Allah ada di dalam saya. Kalau orang Jawa mengatakan begini, sopo ta Allah iku. Siapa sih Allah itu siapa? Allah iku aduh tanpa wangenan. Artinya Allah itu tidak diketahui di mana dia berada. Ananging Allah iku cedak, luwih cedak karo klambi sing dinggo. Tuhan itu lebih dekat dari baju yang kita pakai. Di mana itu? Hanya ketemu di dalam Isa Al-Masih. Dia adalah Allah yang Immanuel, artinya Allah yang beserta kita. Allah yang beserta Anda, orang percaya. Bahkan dikatakan, kalau ada 2-3 orang bersekutu dalam namaku, aku ada di tengah-tengah kamu. Itu hanya ketemu di dalam Isa Al-Masih. Termasuk malam hari ini. Mungkin Anda nonton di kamar, mungkin Anda nonton bersama, mungkin Anda nonton di mana saja. Allah hadir di tengah Anda. Mau bukti? Mau bukti? Karena manusia kadang-kadang ingin bukti. Ya, kadang-kadang Allah ingin bukti. Ya, kadang-kadang kita ingin bukti. Dan Allah bisa membuktikan sesuai dengan kehendaknya tentunya. Ya, saya sering diajak berdebat, tapi saya tidak pernah mau karena kebenaran tidak perlu diperdebatkan. Karena kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak perlu dibela. Kebenaran akan membela eksistensinya. Dan iman saya semakin kuat, dan saya terus berjalan bagi kebenaran. Hidup di dalam kebenaran, dan saya menjadi milik kebenaran itu sendiri. Ya, satu ayat di dalam Injil saya akan sampaikan lagi, yaitu di dalam Matius, Injil Matius, pasal yang ke-9, ayat yang ke-13. Firman Allah mengatakan seperti ini. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi yang dikehendaki Tuhan, yang dikehendaki Allah itu belas kasihan. Allah menghendaki belas kasihan. Sebaik apapun agamamu, kalau Anda tidak berbelas kasihan, maka ada yang salah pasti. Berbelas kasihan itu apakah membagi uang, membagi harta benda,
Mungkin tidak harus. Tapi berbelas kasihan itu melihat orang lain. Kalau Anda sudah merasa diselamatkan, pernahkah Anda melihat orang lain yang belum diselamatkan? Pernahkah Anda berpikir untuk dipakai Tuhan menyelamatkan, menjadi sarana Tuhan menyelamatkan yang lain? Nah, itu belas kasihan. Itu belas kasihan. Jadi berbelas kasihan itu ditujukan kepada orang lain, bukan hanya dalam kekurangan, tetapi juga pada saat kira-kira kalau aku sudah diselamatkan, mereka belum, itu bagaimana? Dengan demikian, sehingga kehidupan itu adalah kehidupan yang berkenan. Ini justru ayat ini mendorong kita. Untuk apa? Supaya orang percaya mulai mengerjakan apa yang Tuhan mau. Berbelas kasihan itu. Melakukan belas kasihan. Karena Tuhan datang bukan mencari orang benar, bukan. Kalau udah benar buat apa? Justru mencari saya pada saat masih menjadi sampah. Seharusnya saya yang sudah keluar masuk penjara, seharusnya saya ditembak mati. Tapi kalau saya masih hidup sampai hari ini, dan malam hari ini masih bisa menyampaikan sesuatu yang Anda dengar, ini untuk kebaikan dunia. Dunia yang dikarami. Dengan kebenaran, biarlah dunia yang semakin gelap ini akhirnya menerima terang itu. Terang Tuhan. Ya, satu hal lagi saya sampaikan. Dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Mengatakan apa? Biarlah terangmu itu bercahaya di depan orang, dan mereka melihat kebaikanmu. Dan pada akhirnya mereka memuliakan Bapa-Ku yang di surga. Jadi, dari kebaikan Anda itu akan memunculkan sesuatu yang Anda yakini. Nah, kalau saya beragama dulu, lantas saya suka menganiaya orang. Padahal agama saya agama yang baik, saya anggap waktu itu. Tapi kenapa saya menganiaya orang? Agama saya baik, benar, dan paling benar. Tapi kenapa yang saya lakukan tidak benar? Berarti ada yang salah. Nah, sekarang melalui pemilihan Tuhan itu sendiri, saya mengalami Tuhan sampai hari ini. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau orang beragama yang lain itu saya hidup mengikuti agama saya, nanti saya mati masuk surga. Tetapi sekarang saya mengalami surga itu. Dikatakan apa? Biarlah di bumi seperti di surga. Surga ditarik ke bumi. Saya mengalami suasana surga itu. Apa itu? Damai, sejahtera, tentram. Orang Jawa bilang tentram hati, tentram, hatinya tentram, damai. Baru mengalami kesejahteraan. Nah, dengan demikian, biarlah hanya nama Allah, asma Allah saja yang ditinggikan, dimuliakan. Saya kira sampai di sini, kesaksian dan kebenaran yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, biarlah asma Allah saja yang ditinggikan, yaitu asma Isa Al-Masih. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kuasa Tuhan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, telah mengubahkan seorang Bapak Edi Sutopo. Nah, Pak, sebelum kita berdiskusi dengan teman-teman, saya ingin sedikit bertanya kepada Bapak, supaya semua penonton ini bisa menjadi jelas. Dan biasanya di dalam acara seperti ini, ada tuduhan bahwa ini acara yang direkayasa, atau sesuatu yang disetting. Jadi maksud saya begini, Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan gereja 1-2 aja, Pak, yang di wilayah mana dulu yang Bapak pernah bakar, Pak? Oh ya, Pak. Jadi supaya penonton, silakan, ya, Pak. Saya waktu itu memang dipakai untuk masuk ke daerah-daerah untuk yang apa, mayoritas Kristen. Jadi dari mulai Makassar sampai Pulau Mongondo. Sama masuk Manado nggak bisa. Tapi sempat kami masuk di salah satu wilayah di Manado dan kami buat satu tempat ibadah di sana. Itu, Pak. Ya. Iya. Iya, Pak. Jadi berarti di daerah-daerah yang mayoritas Kristen ya, Pak, ya, itu menjadi target. Di Sulawesi, ya betul. Seperti Sulawesi, di Makale, ya di Makale, itu di Toraja bawah, itu banyak di sana. Ya, Pak, kami masuk ke sana.
Iya. Oke, baik Pak. Jadi semua penonton bisa menjadi jelas bahwa Pak Edi Sutopo adalah orang yang sangat fanatik, sangat radikal di dalam dunia keagamaan, dan itu diwujudkan dengan tindakan-tindakan ya salah satunya untuk membakar gereja. Nah, Bapak juga mungkin bisa ceritakan Pak bagaimana kisah lengkapnya pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Bapak pada saat Bapak sholat tahajud, supaya kesaksian ini memang benar-benar kronologisnya bisa menjadi jelas bagi semua penonton Pak. Pada saat mana Tuhan Yesus datang dalam bentuk apa, terus kemudian apa yang terjadi dengan Bapak saat itu? Oh ya, waktu itu pada saat saya sholat tahajud rakaat pertama itu aman-aman saja, aman. Iya. Nah, pada saat masuk rakaat kedua ada sinar, terang sekali, sinar itu terang sekali. Sementara saya pulang dari Jambi itu ada masalah dengan polisi, saya tidak usah jelaskan. Iya. Saya dikejar dari sana, saya bisa akhirnya naik ferry dari Bakauni ke Merak. Pada saat kami masuk di masjid pelabuhan yang ada di pelabuhan itulah, maka saya melihat cahaya terang itu. Waktu itu saya berpikir, oh ini polisi pasti. Waduh, sudahlah, berakhirlah riwayat saya gitu ya. Iya. Karena ada beberapa teman kami yang meninggal. Gitu. Iya. Lah, pada saat kami paksa untuk melihat di dalam terang itu, saya nggak sanggup, lantas saya mulai terlempar dan saya terjatuh. Kami di situ di dalam masjid itu kami kami muntah-muntah, gitu ya. Kami baru tahu itu manifestasi ya, kami mengalami manifestasi dan sampai pada akhirnya terakhir pada saat cahaya itu mau kami lihat itu ada seperti salib merah itu menyentuh jidat saya begitu, saya jatuh itu yang saya alami ya. Artinya Tuhan bisa membuat apa saja sesuai dengan apa yang Dia mau. Iya Pak. Tidak seperti yang kita pikirkan. Iya. Ya, kami mengalami seperti itu Pak. Iya. Jadi setelah Bapak istilahnya melihat cahaya terang, terus kemudian ada salib yang menyentuh dahi Bapak, itu selanjutnya apa yang Bapak rasakan Pak pada waktu itu? Sehingga Bapak bisa menyimpulkan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan gitu loh. Gimana yang Bapak rasakan? Tidak sadar, Pak. Saya tidak sadar. Ya. Saya tidak sadar kan kami terjatuh. Lantas pagi harinya kami terbangun. Itu Pak ada sesuatu yang beda. Di sini. Di sini yang saya belum pernah ngalami. Yang tadi saya sebutkan. Damai, sejahtera, hati tentram itu. Yang dulunya saya nggak pernah tahu itu. Dulu tidak bisa dilihat orang lama-lama, nggak bisa, pasti jadi ribut, jadi berantem gitu. Tapi tiba-tiba kok saya bisa mengalami hal yang seperti itu, hal yang damai, tentram sekali. Sepertinya hidup saya itu tidak ada masalah, tentram, tidak bisa digambarkan. Mungkin kalau digambarkan, oh damai hanya seperti itu ya. Nggak bisa digambarkan, tapi sedemikian rupa orang yang sudah mengalami damai sejahtera pasti tahu bagaimana apa itu damai sejahtera. Nah itu makanya mendorong kami untuk kami bertemu dengan ada teman di Merak, kami tanya waktu itu di masjid itu ada apa sebenarnya, di gereja itu ada apa, karena saya pengen kok tiba-tiba saya pengen melihat di dalam gereja itu ada apa. Waktu itu saya mata di malam itu saya melihat salib, kena saya kok saya terlempar gitu. Terus teman saya ini dia bilang, Mas di gereja itu nggak ada apa-apa, hanya ada piano saja. Waktu itu tahun-tahun itu belum ada keyboard ya, masih jarang orang pakai keyboard, yang ada piano saja. Dia pikir saya mau merampok gereja Pak. Ya di Serang. Akhirnya kami dibawa ke Serang dan akhirnya kami dilayani oleh hamba Tuhan di sana. Iya, luar biasa ya bagaimana kuasa Tuhan yang mengubahkan seorang Bapak Edi Sutopo yang tadinya begitu anti terhadap kekristenan, anti kepada kebenaran, dengan kuasa yang begitu ajaib. Itulah Tuhan. Seperti yang sudah disaksikan oleh Pak Edi Sutopo tadi, kita kalau mau berbicara kebaikan, manusia tidak punya kebaikan. Karena kebaikan manusia itu kan persepsi manusia. Itu standar manusia, gitu. Kalau manusia berbuat baik, pasti dia punya tujuan, ingin mendapatkan balasan. Tapi kalau Tuhan, dia Tuhan yang sangat-sangat baik.
unlimited, sesuatu yang tidak terkatakan kebaikannya. Jadi pada saat manusia jahat seperti yang sudah disaksikan Pak Edi Sutopo, bagaimana latar belakang beliau yang bolak-balik membakar gereja, bukan hanya 1 2, bahkan puluhan gereja yang dibakar sama beliau, ya. Dan luar biasa, di Sumatera, di Jambi sempat menganiaya orang Kristen sebelum akhirnya Tuhan tangkap. Ya, istilahnya ditangkap ini bukan berarti Tuhan itu bekerja seperti polisi, tidak. Maksudnya Tuhan tangkap itu Tuhan selamatkan dari semua hal-hal yang justru membahayakan Pak Edi Sutopo. Kemudian Pak Edi Sutopo dipindahkan dari hal seperti itu, diubahkan secara total. Nah, Pak, satu lagi pertanyaan saya, Pak, sebelum kita diskusi ke teman-teman. Jadi setelah Bapak mengalami itu, bagaimana Bapak punya perasaan terhadap apa yang selama ini Bapak pernah lakukan terhadap gereja, terhadap orang-orang Kristen, Pak? Mungkin bisa diceritakan lebih lengkap. Ya, silakan, Pak. Iya, justru sekarang hidup saya sudah apa ya, Pak ya, sudah tidak berpikir lagi untuk dunia lagi ya. Hidup saya sekarang untuk mengabdi kepada Tuhan saja. Jadi saya ya otomatis saya keluar masuk gereja karena kita harus berrelasi dengan gereja, otomatis kita harus bermitra dengan gereja. Akan tapi kami adalah seorang yang menjalankan misi Tuhan, melakukan apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Jadi bukan hanya berteori, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kalau Tuhan dia masuk ke desa, masuk ke kota untuk memberitakan Injil, ya kami melakukan itu, Pak. Itu yang kami lakukan. Tapi kami juga masuk ke gereja untuk memotivasi gereja supaya gereja keluar. Supaya gereja bukan hanya di zona nyaman, bukan hanya di dalam, tapi gereja mulai keluar, menjangkau yang belum terselamatkan. Risikonya ada. Orang minum saja kalau kebanyakan ya ada risikonya. Makan terlalu banyak ya ada risikonya. Tidur terlalu banyak juga ada risikonya. Semua ada risikonya. Ya, seperti itu, Pak. Iya. Puji Tuhan, Pak. Oh ya, Pak, sedikit lagi, Pak, supaya menjadi lengkap bagi semua teman-teman. Tadi di awal saya sudah sempat sampaikan bahwa dulu Bapak pernah mempelajari ilmu-ilmu kebal, ilmu-ilmu sakti. Nah, mungkin bisa dicerita sedikit lebih lengkap. Bapak belajar itu karena dengan tujuan apa, Pak? Nah, pernah belajar di mana, ilmu apa yang pernah Bapak pelajari gitu? Iya, saya pernah belajar ilmu bisa menghilang, Pak. Jadi, ya saya mendapatkan ilmu itu dari satu daerah lah, saya tidak sebutkan. Nanti takut ada yang ke sana juga mencari juga. Jadi, saya pernah mendapatkan ilmu itu bisa menghilang. Jadi dengan itu saya bisa apa saja, kami bisa melakukan apa saja. Yang jelas sesuatu yang tidak benar dan tidak baik dan merugikan orang lain. Saya pernah merencanakan untuk membunuh seseorang dan sebagainya dengan ilmu itu, dengan ilmu menghilang itu. Dan kami juga dulu punya rambut panjang, bukan sengaja dipanjangkan, tapi memang karena tidak bisa dipotong dengan gunting. Karena punya ilmu anti tembak itu. Jadi kami pernah beberapa kali ditembak, makanya ada bekas-bekasnya di tubuh saya ini. Iya, Pak. Dan itu terbukti ya, Pak, waktu ditembak tidak mempan ya, Pak? Ya terbukti ya terasa saja, tapi itu lepas. Gitu ya. Pelurunya itu tidak masuk. Iya. Nah itu makanya tadi saya sebutkan di awal, saya melakukan itu untuk membela agama saya. Nah begitu. Nah sementara agama saya adalah agama yang terbagus bagi saya. Tapi yang saya lakukan seperti itu. Iya. Ya, teman-teman yang terkasih, kita sudah menyaksikan sebuah kisah yang begitu dalam. Kisah tentang seseorang yang pernah berada di jalan yang penuh kebencian terhadap kekristenan. Bahkan menurut kesaksiannya, pernah terlibat dalam tindakan pembakaran gereja. Tetapi kemudian mengalami sebuah pengalaman spiritual yang membuat hidupnya berubah. Kita mungkin bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang dahulu begitu keras menentang Tuhan Yesus, pada akhirnya justru percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disinilah kita melihat bahwa perubahan hidup seseorang seringkali merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Ada pergumulan, ada pertanyaan, pencarian, dan pengalaman yang tidak selalu dapat dipahami oleh orang lain. Namun satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan adalah
bahwa masa lalu seseorang tidak harus menjadi akhir dari kehidupannya. Alkitab berkata dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Ayat ini mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus ada kesempatan untuk memulai kehidupan yang baru. Bukan berarti masa lalu harus disembunyikan atau dilupakan begitu saja. Justru masa lalu dapat menjadi kesaksian tentang bagaimana seseorang mengalami perubahan dan belajar untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan kebenaran. Mungkin ada orang yang saat ini sedang merasa dirinya terlalu jauh dari Tuhan. Mungkin ada yang merasa dirinya telah melakukan terlalu banyak kesalahan. Mungkin ada juga yang sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan iman yang belum menemukan jawabannya. Jangan berhenti mencari kebenaran. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bagi orang yang percaya kepada Kristus, perkataan ini menjadi dasar pengharapan bahwa keselamatan dan kehidupan yang baru ditemukan di dalam Kristus. Tetapi kisah ini juga mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada kita semua, yaitu janganlah kita membalas kebencian dengan kebencian. Jangan membalas permusuhan dengan permusuhan. Sebaliknya, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi dan mengampuni. Perubahan hidup yang sejati bukan hanya tentang berpindah keyakinan atau mengubah identitas seseorang. Perubahan yang sejati seharusnya terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita memperlakukan orang lain, dalam perkataan kita, dalam sikap kita, dan terutama dalam kasih yang kita tunjukkan kepada sesama. Karena itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, jangan hanya melihat kisah ini sebagai sebuah cerita yang mengejutkan. Mari kita melihatnya sebagai sebuah kesempatan untuk merenungkan kehidupan kita sendiri. Apakah hati kita sudah dipenuhi kasih? Apakah kita sudah mampu mengampuni orang yang pernah menyakiti kita? Apakah kita sungguh-sungguh mencari kebenaran dengan hati yang tulus? Dan apakah iman kita benar-benar menghasilkan perubahan dalam kehidupan kita? Teman-teman yang terkasih, tidak ada seorang pun yang dapat mengubah masa lalunya, tetapi seseorang dapat memilih bagaimana ia menjalani kehidupannya mulai hari ini. Apapun masa lalu kita, jangan berhenti berharap, jangan berhenti mencari Tuhan, jangan berhenti berdoa, dan jangan berhenti belajar mengenal kebenaran. Kiranya kisah ini menjadi pengingat bahwa kehidupan seseorang dapat berubah ketika ia berani meninggalkan kebencian, membuka hati untuk kebenaran, dan belajar hidup dalam kasih serta pengampunan. Ya teman-teman, kiranya melalui kesaksian ini dapat diberkati dan iman kita semakin dikuatkan. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan like, subscribe, dan juga dibagikan kepada orang lain sehingga mereka juga dikuatkan dan mereka diberkati. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kita. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.